Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani dari jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrokonseling, yang mana tugas tersebut untuk memenuhi ulangan tengah semester pada semester kali ini. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan, atau dengan adanya video ini saya akan membuat pengadministrasian salah satu instrumen need assessment. Kemudian setelah itu saya akan mengolahnya dari instrumen tersebut. Setelah mengolah dan menyampaikan hasil dari pengolahan need assessment-nya. Setelah mendapatkan hasilnya dan setelah disampaikan, kemudian membuat program bimbingan dan konseling. Nah, pembuatan program ini berdasarkan POP BK yang telah ada. Sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang asesmen itu sendiri seperti apa. Jadi asesmen bisa juga disebut dengan penilaian, suatu harapan, atau penggunaan berbagai cara, atau bisa dikatakan sebagai alat untuk mendapatkan sebuah informasi tentang hasil belajar dari peserta didik itu tersebut. Oke, dari asesmen itu tersebut juga memiliki beberapa tujuan, yang dimana tujuannya itu untuk sebagai proses pengumpulan informasi, dan kemudian dapat juga digunakan untuk mengembangkan rencana tindakan yang efektif, atau bisa juga digunakan untuk membuat program, bisa juga untuk mengetahui hasil-hasil dari pilihan-pilihan peserta didik, dan masih banyak lagi. Dalam melakukan need assessment juga memiliki beberapa teknik, terbagi menjadi dua teknik, yaitu assessment test dan assessment non-test. Di sini saya akan mengadministrasikan salah satu instrumen need assessment menggunakan teknik non-test, yang dimana saya memilih yaitu tentang sosiometri. Sosiometri sendiri itu merupakan sebuah metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antara individu dengan individu dalam suatu kelompok. Nah, dalam melakukan instrumen need assessment sosiometri ini, individunya itu bisa berjumlah 10 sampai 50. Tapi di dalam nanti yang saya akan contohkan itu cuma ada 15 individu yang akan saya berikan asesmen. Oke, baik. Sebelum kita mengetahui cara melakukan need assessment, kita terlebih dahulu mengetahui cara-cara atau tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam melakukan need assessment di salah satu ruangan bersama para peserta yang akan mengikuti need assessment tersebut.
Jadi dalam melakukan proses asesmen, kita terlebih dahulu menyampaikan salam, kemudian melakukan mukadimah atau sedikit pembukaan lah, seperti itu. Kemudian sebelum memulai need assessment itu sendiri juga kita melakukan doa terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan diri kita, asal kita dari mana, tujuan kita seperti apa dalam di salah satu instansi atau sekolah. Kemudian setelah itu kita melakukan attending atau berbahasa basi, menanyakan kabar kepada peserta didik, atau menanyakan sesuatu hal yang membuat mereka menjadi tidak tegang, menjadi lebih rileks sebelum melakukan asesmen itu tersebut. Nah, setelah itu kemudian kita menjelaskan sedikit tentang asesmen itu sendiri, itu seperti apa, tujuannya, kemudian cara mengisinya seperti apa, kegunaannya nanti asesmen itu sendiri tuh buat apa gitu. Nanti kita menjelaskan kepada para peserta yang melakukan asesmen itu. Setelah proses kemudian setelah itu kita melakukan tahap awal, yaitu setelah itu kita membagikan kertas-kertas yang nantinya akan diisi sama peserta tersebut. Kemudian kita menanyakan kesiapannya, apakah sudah siap atau belum dalam melakukan asesmen ini. Nah, kemudian setelah itu menanyakan kelengkapannya, apakah pulpen atau pensil, alat tulis lainnya sudah tersedia, atau misalkan ada masalah dalam melakukannya atau yang belum paham dalam melakukannya, kita bisa jelaskan ulang. Kemudian ada tahapan peralihan. Nah, tahap peralihan itu seperti menjelaskan waktu dalam pengerjaannya. Contohnya, misalkan kita memberikan contoh dalam mengisi asesmen, kita memberikan soal misalkan siapakah dua orang teman yang Anda senangi untuk diajak bermain, contohnya seperti itu. Nah, setelah itu kita memberikan waktu sekitar 5-10 menit untuk mengisi. Nah, dalam pengisiannya itu sebelumnya kita memberitahu bahwa untuk menulis identitas peserta tersebut seperti identitas pertama, nama, asal instansinya dari mana, kemudian kelas berapa, atau jenis kelaminnya apa. Nah, kemudian setelah itu kita menjelaskan bahwa dalam melakukan asesmen ini nanti jawaban kalian semua, jawaban individu semua itu dalam keadaan aman atau dalam keadaan rahasia, cuma saya sendiri yang tahu. Semuanya tidak ada yang tahu dalam dalam jawaban yang nanti kalian akan tulis. Kemudian setelah itu dipersilahkannya peserta tersebut untuk mengisi asesmen tersebut yang telah kita beri soal. Setelah selesai mengisi, kemudian mengumpulkan hasil dari isinya, hasil dari pertanyaan yang tadi telah diberikan. Setelah itu kemudian penutup. Nah, penutupnya ini terdiri dari yang pertama itu
menjelaskan hasil tesnya, bahwa nanti hasil tesnya itu akan diumumkan misalkan minggu depan lagi saya akan kesini dan akan mengumumkan hasilnya. Nah, hasil dari asesmen itu tersebut dalam keadaan rahasia dan tidak ada yang tahu kecuali saya yang tahu. Kemudian setelah itu menjelaskan hasil tesnya atas kenapa saya melibatkan kakak-kakak atau ibu atau bapak untuk setelah mempunyai hasilnya, kesediaannya ibu bapak atau kakak-kakak sekalian, adik-adik sekalian untuk melakukan program yang akan nanti saya buat. Misalkan programnya itu ada program konseling atau bimbingan konseling atau konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, seperti itu. Setelah menjelaskan semuanya, kemudian saya permisi untuk pamit, dan untuk peserta nanti bisa menunggu hasilnya minggu depan atau sesuai dengan yang setelah kita selesaikan. Kemudian penutup, salam, setelah itu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu semangat. Amin. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febriani. Saya berasal dari Tujuan saya kesini yaitu untuk melakukan suatu kegiatan yang melibatkan kalian semua sebagai pesertanya, dan saya di sini sebagai orang yang memandu kegiatan tersebut. Baik, sebelum dimulai kegiatan ini, saya sebelumnya melakukan kegiatan ini, terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang sudah menyempatkan waktunya, yang sudah bersedia dalam ikut serta dalam melakukan kegiatan ini. Di sini kita akan melakukan kegiatan berupa melakukan instrumen asesmen sosiometri, yaitu di mana asesmen ini merupakan suatu, bisa disebut juga sebagai penilaian atau merupakan suatu cara agar mendapatkan informasi, agar mendapatkan suatu hasil dari kegiatan kali ini. Dan untuk sosiometri sendiri itu merupakan kegiatan asesmen non-tes yang dimana metodenya itu menggunakan metode kelompok, yang satu kelompoknya itu berjumlah 5 sampai 30 orang atau bisa bahkan lebih. Sebelum melakukan kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, karena tadi saya sudah memperkenalkan diri bahwa saya ini Febriani dan di sini akan melakukan suatu kegiatan yang dimana kegiatan tersebut adalah sebuah asesmen. Apa kalian tahu asesmen itu sendiri apa? Oke, baik, saya jelaskan bahwa asesmen itu yang telah saya jelaskan tadi, bahwa asesmen itu merupakan suatu kegiatan atau suatu pengolahan suatu informasi agar mendapatkan hasil untuk mengetahui potensi kalian atau permasalahan yang dialami oleh kalian sendiri, agar mendapatkan suatu jawaban dari kalian. Nah, asesmen yang saya gunakan itu asesmen sosiometrik, yang dimana sosiometri itu suatu metode yang menggunakan metode kelompok, yang kelompoknya berjumlah, satu kelompoknya itu berjumlah sekitar 5-10 orang atau lebih. Baik, tujuan dari asesmen itu sendiri yaitu untuk mengetahui hasil atau potensi hasil dari permasalahan atau potensi kalian yang dimiliki oleh kalian semua. Kemudian nanti akan saya berikan suatu kertas ini. Saya akan memberikan kertas ini di mana kalian nanti mengisi suatu pertanyaan di kertas ini. Contohnya pertanyaannya itu, pilihlah 2 orang yang kalian senangi untuk diajak bermain. Seperti itu. Nah, sebelum mengisi pertanyaannya, kalian boleh isi tentang identitas diri kalian. Di antaranya itu seperti nama kalian, kemudian kelas kalian, dan jenis kelamin. Oke? Nanti akan saya bagikan kertas ini. Oke. Nanti kalian isi di sini. Nanti saya beri waktu kalian untuk mengisinya yaitu sekitar 5-10 menit. Nah, sebelum mengisi, apakah semuanya sudah mempunyai kertas? Oke, baik. Untuk alat tulisnya disiapkan untuk mengisinya. Boleh menggunakan pensil atau pulpen. Yang penting ada tulisannya di sini. Sudah disiapkan. Oke, kalau sudah disiapkan, saya akan memberikan pertanyaan untuk kalian isi. Sudah siap? Oke, baik. Saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, pilihlah 2 orang temanmu yang kamu senangi untuk diajak berdiskusi. Untuk pertanyaannya boleh ditulis dan boleh tidak ya, itu terserah kalian. Oke, baik. Saya kasih waktu 5-10 menit untuk mengisinya. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Baik, karena kalian tadi semuanya sudah mengisi, nanti hasil ini akan saya olah. Kemudian tentang jawaban kalian, tenang aja, jawaban kalian akan aman
dan hanya saya saja yang mengetahui tentang jawaban kalian ini. Karena ini menggunakan asas kerahasiaan, jadi jawaban kalian hanya saya yang tahu, bahkan guru kalian pun tidak mengetahui dengan jawaban kalian ini. Nanti kemudian jawaban ini akan saya olah, nanti hasilnya akan saya beritahu minggu depan untuk hasil akhirnya. Nah, dari hasilnya itu nanti akan saya jelaskan di minggu depan. Nah, setelah nanti hasilnya keluar, nah untuk kemudian saya beritahu lagi bahwa untuk hasil asesmen ini nanti akan saya gunakan untuk membuat program, yang dimana program tersebut itu mengikut sertakan kalian untuk mengikutinya. Ya, saya meminta bantuan kalian untuk mengikuti program yang nanti akan saya buat. Oke. Sebelumnya terima kasih telah mengisi dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan saya waktu untuk melakukan kegiatan asesmen ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap semangat untuk belajarnya. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri. Minggu depan saya akan balik lagi untuk menyampaikan hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Setelah tadi kita melakukan pengadministrasian need assessment, kemudian pasti kita sudah mendapatkan hasil-hasil dari asesmen itu tersebut. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, kemudian kita melakukan pengolahan need assessment itu. Nah, kita mengumpulkan data-datanya, kemudian kita setelah dikumpulkan kita buat tabel atau biar kita juga tidak pusing dalam mengolahnya. Nah, sebelum itu pasti tadi ada nama-nama peserta yang mengikuti need assessment. Nah, nama-nama peserta tersebut kita membuat kode. Nah, untuk pilihannya tadi kan saya memberikan soal, yaitu pilihlah 2 orang temanmu yang kamu senangi untuk diajak berdiskusi. Nah, setelah itu kita nama-nama peserta atau nama-nama teman yang dipilih kita beri kode entah itu angka ataupun huruf. Tapi di sini saya memberikan kode berupa huruf seperti A, B, C sampai O, karena di sini kita mempunyai 15 peserta. Jadi kita membuat kode berupa huruf dari A sampai O. Dalam mengelola hasil dari sosiometri juga bisa dilakukan melalui web sosiometri. Webnya nanti akan saya cantumkan di video saya. Kemudian bisa juga dilakukan secara manual. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara pengolahannya itu melalui manual, bukan melalui web. Nanti akan saya contohkan. Ini adalah sebuah hasil data dari instrumen need assessment sosiometri. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa sebelum
nulis hasil-hasilnya, kita merubah dulu nama-nama peserta yang tadi memilih dua temannya untuk yang disenangi untuk diajak diskusi. Nah, kodenya itu saya buat berupa huruf, yaitu huruf A sampai O, yaitu dimana kode-kode tersebut itu cuma saya sendiri yang tahu. Kode ini bukan inisial nama atau bukan inisial dari absensi, nomor absensi, tapi kode ini tuh saya buat, saya acak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi kode ini cuma saya sendiri yang tahu nama-nama peserta tersebut. Bisa dilihat di sini bahwa kode A itu memilih pilihan temannya yang berkode F, dan yang pilihan keduanya itu berkode D. B yaitu pilihannya berkode C, pilihan keduanya itu berkode A, dan seterusnya. Langsung saja kesimpulannya ya, bahwa kode A itu teman, bahwa teman yang berkode A itu hanya satu yang memilih, dan berkode B itu ada 2 orang yang memilih, kode C itu ada 2 orang juga, kode D 4 orang, kode E tidak ada sama sekali yang memilih. Nah, kode F ini paling banyak dipilih, yaitu sekitar 7 orang. Kode G itu dipilih oleh 2 orang, H 1 orang, I 1 orang, J 2 orang, K 1 orang juga, N 2 orang, dan O itu 1 orang. Jadi bisa disimpulkan bahwa responden yang paling banyak dipilih itu yaitu kode F, yaitu sebanyak 7 orang. Kemudian responden yang tidak dipilih yaitu kode E. Kode E yaitu 0. Dari hasil ini bisa kita simpulkan bahwa banyak peserta yang yang kurang dalam melakukan diskusi atau kurang disenangi oleh teman-temannya dalam melakukan diskusi. Tetapi kode F ini orang yang paling disenangi dalam melakukan diskusi. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita membuat sosiogram. Nah, sosiogram itu sendiri ada bisa berbentuk lingkaran dan ada juga bisa berbentuk tabel batang atau berbentuk tabel. Di sini saya membuat sosiogram itu berbentuk lingkaran. Sebenarnya bisa juga membuat sosiogram itu menggunakan web sosiometri untuk membuat data-datanya, tetapi saya menggunakan cara manual seperti ini. Bisa dilihat di sini saya menggunakan kotak berbentuk kotak, yaitu melambangkan bahwa itu adalah perempuan, dan berbentuk lingkaran yaitu melambangkan bahwa itu adalah laki-laki. Nah, di sini juga menggunakan panah-panahnya seperti tadi, bahwa panah-panah ini tuh untuk memilih. Misalkan A memilih apa, nanti panahnya menuju ke arah
ke arah lambang itu. Yang pertama itu nah, untuk yang pilihan pertama itu menggunakan tanda panah berwarna merah. Nah, untuk pilihan yang kedua, saya menggunakan tanda panah menggunakan warna merah. Cara menggunakan tanda panahnya, kalian tinggal lihat aja pilihan pertama. Tadi pilihan pertama A itu memilih memilih teman yang berkode F. Nah, tinggal dikasih tanda panah dari A ke F. Nah, kemudian pilihan kedua A itu memilih kode yang berkode yaitu D. Jadi tinggal kasih tanda panah ke kode D seperti itu dan seterusnya. Seperti itu menggunakan cara manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih ingat saya siapa? Oke. Untuk mengingat kembali, perkenalkan, nama saya Ferdiani dari mahasiswa UIN Sultan Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nah, kembalinya saya di sini akan menyampaikan hasil dari asesmen kita yang waktu minggu kemarin telah kalian lakukan. Nah, hasilnya sungguh luar biasa. Dari hasil ini ada beberapa hasil, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama bahwa ada teman yang hanya satu dipilih, ada juga yang 2 orang memilih teman tersebut, bahkan ada teman yang tidak dipilih sama sekali, dan bahkan ada satu teman yang dipilih sebanyak 7 kali. Nah, ada juga teman yang memilih antar temannya, ada banyak pilihan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa dalam diskusi ini ada yang cukup kurang dalam berinteraksi, dalam melakukan suatu diskusi. Maka itu saya membuat suatu program bimbingan konseling. Programnya itu ada konseling individual dan bimbingan kelompok, di mana nanti hasilnya, nanti siapa saja yang mengikuti konseling individual dan siapa saja nanti yang mengikuti bimbingan kelompok nanti akan saya sampaikan kepada guru kalian sendiri. Oke. Kemudian untuk hasilnya tidak ada yang tahu siapa aja yang saling memilih atau yang tidak dipilih. Saya juga nanti kalau misalkan kalian untuk mengetahui siapa saja, nanti saya akan memberitahu ke guru kalian, nanti akan dipanggil siapa yang akan mengikuti konseling individual ataupun bimbingan kelompok melalui guru kalian. Nanti saya yang mengatur jadwalnya, nanti guru kalian yang memanggil kalian untuk mengikuti program yang telah saya buat. Semoga kalian semua bisa mengikuti program itu dengan baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian tetap semangat belajarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mau mengikuti kegiatan ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Langkah selanjutnya yaitu membuat program bimbingan konseling.
Nah, dalam membuat program bimbingan dan konseling ini, saya menggunakan panduan dari POPBK. Di sini ada program bimbingan yang telah saya buat. Yang pertama itu ada komponen layanannya. Nah, komponen layanan yang saya pilih yaitu menggunakan layanan dasar. Kemudian dalam kegiatannya, saya memilih 2 kegiatan, yaitu konseling individual dan konseling kelompok. Nah, dalam data yang kemarin, data yang tadi telah saya kelola, bahwasanya ada satu peserta yang tidak dipilih sama sekali dalam melakukan diskusi. Entah itu permasalahannya karena pengetahuannya yang kurang atau karena interaksi sosialnya yang kurang. Tapi di sini saya mengambil topik yaitu meningkatkan pengetahuan dalam mengembangkan interaksi sosial. Nah, bidang yang saya gunakan yaitu ada 3 bidang, yaitu bidang pribadi, sosial, dan belajar. Nah, untuk sasarannya saya mengambil sasaran mahasiswa atau mahasiswi, dan untuk strateginya saya menggunakan strategi individu. Nah, program ini itu merupakan program tahunan, karena untuk waktunya kita tahun ini hanya ada 2 bulan lagi, yaitu bulan November dan Desember. Jadi saya mengambil untuk pertemuan untuk melakukan konseling individualnya itu 1 bulan 2 kali pertemuan. Nah, di bulan November ini untuk pertemuan pertamanya yaitu pada awal bulan, pada minggu pertama. Kemudian di pertemuan keduanya itu di minggu ketiga. Dilanjut lagi ke bulan Desember, pertemuannya itu pada minggu kedua. Pertemuan selanjutnya yaitu di minggu keempat. Dalam pelaksanaannya itu dilakukan oleh konselor. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan selanjutnya, saya akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok yang mengikut sertakan beberapa individu dalam melakukan kelompok tersebut. Melakukan bimbingan kelompok, saya akan membagi beberapa kelompok dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, topik yang diambil itu saya mengambil topik melatih diri dalam meningkatkan pengetahuan untuk pemecahan masalah. Nah, bidang yang dipilih yaitu bidang pribadi, sosial, dan belajar. Sasarannya saya mengambil sasaran mahasiswa atau mahasiswi. Strateginya yaitu menggunakan kelompok. Untuk waktunya yaitu saya menggunakan setiap minggu. Jadi 1 bulan 4 kali pertemuan. Jadi setiap minggu 1 minggu 1 kali pertemuan. Nah, pelaksanaannya dilakukan oleh konselor. Seperti itu. Nah, dalam waktu pelaksanaannya, jika sudah beberapa kali pertemuan tapi sudah adanya perubahan, maka kegiatan ini sudah dicukupkan. Tetapi jika belum ada perubahan, maka kegiatannya dilanjutkan hingga adanya perubahan dalam interaksi sosial, dalam berdiskusinya, seperti itu.